Ini adalah tuak beras Dayak yang saya buat 8 malam yang lalu atau 9 hari yang lalu ya. Ini akan kita coba. Ini raginya udah saya haluskan seperti ini. Sekarang kita taburkan di atas nasi ketannya gini ya. Taburkan sampai merata. Setelah ditaburkan begini, kita diamkan sekitar 10 menit. Ini tuak Dayak yang saya buat kemarin ya. Ini sudah 1 malam saya diamkan. Kita fermentasikan 1 malam, ini sudah ada peluhnya seperti ini. Berarti terjadi proses fermentasi. Sudah malam, hari ini tanggal 17 Maret. Ini saya buat tanggal 15 Maret ya. Ini malam kedua kita mau cek ya. Cek sudah ada airnya atau belum, atau fermentasinya terjadi enggak. Kita lihat ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada airnya. Kali ini saya mau membuat tuak beras Dayak Kalimantan. Ini saya gunakan 3 kilo beras ketan. Di Jogja ini harganya 15.000 1 kilo. Jadi 3 kilo 45.000. Lalu bahan berikutnya yang kita gunakan untuk membuat tuak orang Dayak itu adalah ragi tuak. Ini raginya khusus. Nanti akan saya gunakan 1,5 buah ragi seperti ini. Ukurannya ukuran sedang. Kalau teman-teman ingin membeli ragi ini memang agak susah nyarinya ya. Ini saya bawa dari Kalimantan. Nanti kalau mau cari bisa di toko online tuh ada orang jual kayaknya. Ini beras ketannya saya cuci terlebih dahulu ya sebelum kita masak. Pertama-tama kita aron beras ketannya sebelum dikukus. Diaron sampai dia mengembang berasnya. Kita aduk-aduk seperti ini beras ketannya sampai dia mengembang ya. Setelah itu nanti baru kita kukus sampai matang. Ini cukup kita aron seperti ini ya beras ketannya. Ini sudah agak mengembang. Akan saya matikan ini kompornya. Kita siapkan dandangnya. Sekarang kita kukus nasi ketannya ini karena yang tadi sudah diaron ya. Kita pindahkan ke dandang ini. Sudah kukus sampai matang. Ini pasti masak karena menggunakan dandang bagus. Sekarang kita tutup dan kita kukus sampai matang beras nasi ketannya ini ya. Ini bahan untuk membuat tuak orang Kalimantan. Ini nasi ketannya udah matang nih. Sudah pulen. Akan saya angkat dan saya dinginkan. Ini mantap pokoknya, bahan untuk membuat tuak. Ini nasi ketannya udah masak, akan saya pindahkan ke tempat sebelah ya, keranjang. Ini untuk dinginkan. Setelah dingin nanti baru kita beri ragi tuaknya. Pindahkan begini ya. Ini nasi ketannya udah saya pindahkan ke dalam wadah seperti ini ya. Kalau sudah dimasukkan dalam wadah seperti ini, kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita taburkan dengan ragi tuaknya. Saya punya pengalaman saat diberi ragi tuak dan nasinya ini masih agak panas, hasilnya itu tidak bagus ya. Pastikan ini benar-benar dingin, baru kita taburkan dengan ragi tuaknya. Oke, nanti saya diamkan ini sampai dia benar-benar dingin, baru ya mungkin nanti sore baru saya taburkan dengan ragi tuaknya. Ini nasi ketannya yang sudah matang, sudah saya diamkan selama 3 jam lebih ya, dari siang sampai sore hari ini. Ini sudah dingin.
Masalah dingin seperti ini akan kita beri ragi. Nih, ragi tuak yang saya gunakan itu 1,5 buah. Tapi sebelumnya ragi tuaknya akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini ragi tuaknya saya tumbuk menggunakan tumbukan khusus, tumbukan kayu ya. Ini kita tumbuk sampai dia halus seperti ini ya. Ini raginya udah saya haluskan seperti ini. Sekarang kita taburkan di atas nasi ketannya gini ya. Taburkan sampai merata. Setelah ditaburkan begini, kita diamkan sekitar 10 menit. Baru kita balik begini, bagian bawah juga kita taburi dengan ragi yang sama. Sekarang nasi ketan bahan untuk membuat tuak Dayak Kalimantannya ini kan bagian atasnya sudah saya taburi dengan ragi tuaknya. Sekarang akan saya balik bagian bawahnya kan belum ditaburi dengan ragi, tapi saya akan langsung masukkan ke dalam toples seperti ini biar lebih praktis, karena saya tidak punya tempat besar yang banyak ya. Jadi dibalik langsung gini aja. Gini ya. Bagian bawahnya ini kan, yang bagian bawah ini kan belum ditaburi dengan ragi, sedangkan bagian atasnya ini kan udah. Bagian bawahnya kita taburi dengan ragi tuak yang sama ya, seperti ini. Ini kalau saya punya tempat yang besar, saya tidak langsung seperti ini, tapi karena tempat yang besar untuk simpan nasi ketannya ini sangat terbatas ya di sini. Saya langsung begini aja, ini lebih hemat tempat dan prosesnya juga sama aja sih, hasilnya nanti akan sama bagusnya. Yang penting dalam proses pemberian ragi tuak ini tangan kita itu harus benar-benar kering ya, nggak boleh basah. Ini semua nasi ketannya ya, sudah saya taburi dengan ragi, sudah saya masukkan semua ke dalam toples seperti ini ya. Sekarang akan saya tutup. Kita tutup bagian atasnya ini. Sebelum diberi tutup toplesnya kita kasih kain ya, agar saat nanti terjadi proses fermentasi itu kan ada embunnya. Nah, uapnya itu dia nempelnya di kain, dia tidak langsung jatuh ke berasnya, agar tidak merubah rasa dari air tuaknya nanti kalau dia jadi ya. Tuh, tutup seperti ini. Lalu ditutup toplesnya ini kita beri tanda ya, untuk pengingat ya, seperti ini. Hari ini tanggal 15 Maret 15/3/2022. Fermentasi atau proses pembuatan tuak Dayak itu 30 hari, berarti tanggal 15 April 2022. Prosesnya paling minim itu paling sebentar 30 hari kalau untuk tuak Dayak ya. Tapi nanti pada hari ke 5 atau ke 6 akan saya tes untuk lihat apakah dia hasilnya bagus atau tidak. Oke, proses fermentasi atau proses pembuatan tuak Dayak itu minimal membutuhkan waktu 30 hari ya, sampai dia nanti menghasilkan air tuak yang bagus itu 30 hari. Maka ini akan saya diamkan selama 30 hari. Tapi harus dicek, biasanya hari ke-5 atau ke-6 saya cek ya, untuk melihat hasilnya. Nanti akan saya tunjukkan proses fermentasinya dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sampai malam kelima ya. Nanti kita akan lihat, pasti ada perubahan kalau dia memang raginya ini bagus. Nanti kita akan lihat perubahan ya, malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga itu nanti kan terjadi perubahan. Oke.
Ini tuak dayak yang saya buat kemarin ya. Ini sudah 1 malam saya diamkan. Kita fermentasikan 1 malam, ini sudah ada peluhnya seperti ini. Berarti terjadi proses fermentasi ya. Nih kemarin tanggal 15 saya buat tuaknya ini ya. Ini baru 1 malam sudah seperti ini. Berarti terjadi proses fermentasi. Dan besok kita akan lihat hari kedua atau malam keduanya seperti apa modelnya. Ini tuak dayak yang saya buat 2 malam yang lalu. Ini sudah 2 malam. Hari ini tanggal 17 Maret. Ini saya buat tanggal 15 Maret ya. Ini malam kedua kita mau cek ya. Cek sudah ada airnya atau belum, atau fermentasinya terjadi enggak. Kita lihatnya sudah ada ya. Nah, ini sudah ada airnya. Kemarin malam pertama itu belum ada airnya. Ini malam kedua udah ada airnya. Berarti ini terjadi proses fermentasi ya. Dan ini kita tunggu lagi, besok kita lihat yang malam ketiganya ya. Ini tuak yang saya buat tanggal 15 Maret kemarin ya. Hari ini tanggal 18 Maret, berarti ini sudah malam ketiga. Nah, ini malam ketiga kita bisa lihat air tuaknya udah banyak ya nih. Nih udah ada airnya semua. Nih. Pokoknya nanti kita tunggu sampai hari ke-5 atau malam ke-5 baru kita cek rasanya kayak apa. Oke. Hari ini tanggal 19. Ini tuak yang saya buat tanggal 15, berarti ini malam keempat ya. Kita lihat. Ini malam keempat. Air tuaknya udah banyak ya. Ini malam keempat. Hari ini tanggal 20. Ini saya buat tanggal 15 Maret kemarin loh. Berarti ini sudah 5 malam ya. Ini tuaknya udah 5 malam dan airnya udah banyak ya. Tapi saya akan coba besok. Ini hari ke-6 baru saya coba ya. Ini tanggal 15 Maret kemarin saya buat tuak dayaknya ini. Ini adalah tuak yang saya buat tanggal 15 Maret kemarin ya. Hari ini tanggal 23 Maret, berarti sudah 8 malam yang lalu ya. Ini saya akan coba. Ya, ini udah banyak, tapi sebenarnya belum 30 hari. Ini saya mencoba aja dulu ya. Nanti kalau rasanya enak, berarti kita tunggu sampai dia 30 hari. Ini topesnya akan saya buka ya. Kita ambil sedikit air tuaknya untuk kita coba. Ini baru 8 malam ya. 8 malam ya. Ini kita ambil. Ini airnya udah banyak sih sebenarnya ini. Kita ambil aja sedikit ya. Jadi biasanya masih sangat manis ya. Karena ini adalah tuak yang sebenarnya saya buat untuk 30 hari. Ini kita ambil sedikit. Ini adalah tuak beras dayak yang saya buat 8 malam yang lalu atau 9 hari yang lalu ya. Ini akan kita coba rasanya seperti apa. Ini ya. Kalau ini tuak yang sudah 1 tahun lebih, ini sekitar 6 bulan lebih. Kita coba ya. Manisnya mantap. Ini sangat manis ya. Ini sangat manis sekali. Karena baru 8 malam, 9 hari ya. Ini akan kita tunggu lagi sampai 30 hari atau 1 bulan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Tuak dayak.